Perkenalkan, nama saya Franciscus Doni, NIM 181041671. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi, mata kuliah manajemen transportasi 2, dosen pengampun Pak Ade Mursalin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode transportasi, metode stepping stones, metode MODI, dan metode Progress Approximation atau PAM. Pengertiannya, metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk tersebut diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari berbagai sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Metode stepping stones, langkah-langkah pemecahan masalahnya, penyusunan tabel alokasi, prosedur alokasi, mengubah alokasi secara trial dan error. Contoh, suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di H, W, H, dan P. Sedangkan produk tersebut akan dialokasikan ke 3 gudang penjualan di pabrik A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut. Nih, tabelnya. Menyusun tabel alokasi seperti ini. Prosedur alokasi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat laut, Northwest Corner Rules. Mulai dari sudut X 11 dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Selain itu, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ tambah 1 bila 1 mempunyai kapasitas yang tersedia. Bila tidak, alokasikan ke X1 tambah 1, XI tambah 1, J, dan seterusnya hingga semua kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terdiri alokasi biasanya disebut sebagai 4 batu, sedangkan yang kosong disebut segi 4 air. Tabel alokasi pertama dengan stepping stones ini ada di sini. 3. Mengubah alokasi secara trial error. Langkah-langkahnya, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan, WC, HA, HC, atau PA untuk dievaluasi. 2. Dengan dimulai dari jalur ini, telusuri jalur tersebut melewati jalur yang sebenarnya atau terpakai. 3. Di jalur yang tidak terpakai berilah tanda plus, kemudian jalur selanjutnya tanda minus, dan seterusnya sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. 4. Hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. 5. Ulangi tahap 1-4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dapat diketahui. Namun jika Anda tidak kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Nilai improvement index jalur 1 sama dengan plus WC minus WB plus PB minus PC sama dengan plus 8 minus 5 plus 10 minus 19 sama dengan minus 6. Jalur 2 sama dengan plus HA minus HB plus HB minus WA sama dengan plus 15 minus 20 plus 5 minus 20 sama dengan minus 20. Jalur 3 PA plus PA minus PB plus WB minus WA sama dengan plus 25 kurang minus 10 plus 5 minus 20 sama dengan 0. Dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0 negatif, maka cost saving dapat dilakukan dari HA. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka diambil nilai indeks negatif terbesar.
Nih. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.